Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka,
Orang-orang Yahudi
Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang lain yang mengatakan itu tentang saya? lalu Pilatus berkata,
merayakan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rasamu." Maka berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, "Aku harus menyalibkan rasamu." Para imam kepala Aku mau lihat jalannya. menjawab, Aku mau lihat. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelahnya mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, "Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi." Banyak orang-orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, tetapi Pilatus menjawab, "Sekali kutulis tetap kutulis." Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi empat, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan selai tenun tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, demikianlah terjadi supaya terlaksana kitab suci yang berbunyi, "Mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka." Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Lalu Yesus berkata kepada
Hari itu hari persiapan Paskah, supaya mereka dan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka saudara-saudara datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang saudaraku menikam Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benar kesaksian itu. Dan dia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci, tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dia yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawanya campuran darah dan cendana, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membungkusnya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat ukuran orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Terpujilah Kristus.